Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan belajar tentang fungsi dan prosedur pada PostgreSQL. Jadi, pertama-tama kita berbicara tentang definisinya terlebih dahulu, apa perbedaan dari keduanya. Jadi, kalau fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil kembali yang dia menerima parameter, menjalankan tugas, dan mengembalikan nilainya. Susunannya seperti itu. Nah, kalau prosedur mirip dengan fungsi, tetapi prosedur dapat melakukan tugas yang lebih kompleks, seperti perubahan pada data dan tidak harus mengembalikan nilai, tapi dia bisa merubah data seperti itu. Kalau yang fungsi pasti merubah data. Kapan perlu digunakan keduanya, nanti kita lihat studi kasusnya. Agar kalian dapat gambaran kapan menggunakan fungsi, kapan menggunakan prosedur. Keduanya ditulis dalam bahasa SQL atau PLPG SQL, seperti yang kita pelajari kemarin, bahasa prosedural di SQL untuk PostgreSQL. Untuk perbedaan karakteristik dari keduanya, kita ada beberapa aspek di sini. Misalkan di aspek penggunaan, kita gunakan function kalau untuk menghitung dan mengembalikan nilai, kita gunakan prosedur untuk melakukan perubahan data atau serangkaian tugas kompleks lainnya. Untuk pengembalian nilai, function harus mengembalikan nilai, tapi kalau prosedur tidak wajib mengembalikan nilai. Kalau query SQL function bisa digunakan dalam query seperti select. Cara cara pemanggilannya, cara pemanggilan SQL ya ini. Function itu dipanggil dengan select, kalau prosedur pakai call seperti itu. Kalau operasi data pada function itu sebenarnya tidak boleh mengubah data, tapi kalau prosedur ini bisa merubah data, bisa mengupdate data. Kalau transaksi, dia nggak bisa mendukung transaksi update delete. Kalau prosedur bisa untuk transaksi commit dan rollback. Kemudian dari kompleksitas tugasnya, memang function ini bisa lebih sederhana biasanya penggunaannya. Digunakan untuk studi kasus yang lebih sederhana. Kalau misalkan sangat kompleks, biasanya kita menggunakan prosedur yang ada kaitannya dengan logika bisnis, seperti itu. Kemudian keuntungan kita menggunakan fungsi atau prosedur. Ketika menggunakan fungsi, konsepnya jadi modular dan reusable, bisa dipakai kapanpun. Jadi membuat kodenya itu lebih terstruktur. Jadi tidak hanya coding yang kalian buat aja yang perlu terstruktur dan mudah dipahami, tapi sebenarnya query dalam basis data itu juga harus dibuat secara reusable dan terstruktur juga. Nah, salah satu caranya yaitu menggunakan fungsi ini. Kemudian fungsi itu efisien untuk kalkulasi atau pengambilan data seperti itu, bisa digunakan di query SQL seperti bawaan Postgre lainnya. Sama ya, kalau prosedur memungkinkan perubahan data dalam satu pemanggilan, biasanya digunakan untuk logika bisnis yang kompleks. Tapi kalau memang sudah kasus kalian belum memungkinkan untuk pemanggilan data yang kompleks, at least minimal kalian tahu fungsinya. Kalau misalkan one day bekerja butuh membuat struktur blok query yang terstruktur tapi dia kompleks sekali, kita gunakan prosedur seperti itu. Kemudian tentunya di sini nanti penggunaan prosedur akan mengurangi kerumitan dengan menggabungkan banyak operasi ke dalam satu prosedur saja. Pemanggilannya cukup menggunakan call tadi. Terus mampu menjalankan transaksi yang melibatkan perubahan data. Itu yang perlu diingat, fungsi tidak melakukan perubahan data, kalau prosedur melakukan perubahan data. Nah, kita memiliki studi kasus. Jadi di sini seorang admin ingin mengetahui total penjualan produk tertentu dan menambahkan stok untuk produk tersebut. Dia pengen tahu total penjualan dan menambahkan stok. Nah, yang pertama kita mencoba menggunakan fungsi untuk menghitung total penjualan. Nanti kita panggil caranya select terus nama fungsinya. Di sini nama fungsinya adalah hitung total penjualan. Terus tadi kan function itu menerima parameter. Nah, di sini ini dia maksudnya parameter angka satu ini.
Berarti di sini dia hanya akan menghitung total penjualan produk dengan ID 1. Seperti itu. Dia akan kita panggil dengan uh, perintah select. Kemudian yang kedua, kita ingin menambahkan stok. Berarti di sini ada perubahan data. Maka kita akan menggunakan prosedur menambahkan stok untuk produk yang stoknya hampir habis. Nah, perintahnya adalah kita menggunakan call, terus ini nama prosedurnya, tambah stok, ini parameternya. Di sini artiannya adalah kita akan menambahkan stok produk dengan ID 1 sebanyak 5. Kalau kalian ingin menambahkan 10 tambahan produk, berarti call tambah stok 1,10 seperti itu. Nah, ini contoh query-nya ketika kita meng-create function yang huruf besar ini ya default ya. Jadi kalian ganti yang huruf kecil seperti ini, non alfabet. Nah, itu biasanya adalah variabel-variabel. Pertama, ini fungsi menerima input ID produk, tipenya integer. Function namanya hitung total penjualan, dia punya parameter namanya ID produk. Kemudian returns yang dikembalikan nanti apa, tipe datanya numerik, berdasarkan dari mana. Nah, ini mulai kita deklarasikan variabel total penjualan, tipe datanya numerik. Terus ini mulai query-nya, select penjumlahan jumlah terjual kali harga. Terus kemudian nanti kita akan mendapatkan nilai total penjualan. Nah, ini nanti kita dapatkan dari tabel apa sih? Tabel penjualan yang kita joinkan dengan tabel produk, di mana ID produk yang ada di tabel penjualan sama dengan ID produk yang ada di tabel produk. Nanti kembaliannya adalah total penjualan. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kita panggil pakai perintah select tadi. Kemudian di sini ada prosedur pada PostgreSQL. Di sini dia juga bisa menerima inputan. Di sini nama prosedurnya adalah tambah stok. Di sini variabel pertama ID produk sama tambah stok. Terus kemudian memang strukturnya seperti ini, jadi kalian harus memahami perbedaan strukturnya. Terus kita melakukan update stok. Wah, ini kok kurang satu huruf ya. Oke, set stok. Terus kita tambahkan stoknya. Terus menambahkan catatan stok. Nah, ini nanti bisa flash notice untuk pemberitahuan stok berupa ID berapa yang ditambahkan dan sebanyak berapa. Itu. Nah, kesimpulannya, fungsi dan prosedur sangat membantu dalam modularitas tugas yang berulang di dalam database agar kalian tidak perlu melakukan query panjang-panjang lagi, cukup memanggil function tadi. Kemudian, studi kasus yang menunjukkan bagaimana studi kasus tadi itu menunjukkan bagaimana mengolah transaksi penjualan dan stok produk dan apa yang perlu digunakan, kapan menggunakan fungsi, kapan menggunakan prosedur. Nah, Postgre mendukung implementasi fungsi dan prosedur yang efisien untuk mengoptimalkan basis data. Silakan Kak coba, tapi mestinya di basis data manapun, MySQL pun juga eh, bisa ya. Tinggal mungkin ada sedikit perbedaan di struktur query-nya.
Nah, ini bahan diskusi untuk hari ini. Silakan coba buat fungsi, prosedur, dan tabel-tabel yang Anda miliki. Dan jelaskan query itu maksudnya dibuat untuk apa. Sesuaikan dengan karakteristik dari function dan prosedur dan kapan menggunakannya. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Silahkan dicoba. Seperti biasa, sebenarnya source code-nya sudah ada di studi kasus, jadi bisa dicoba, nanti bisa diimplementasikan. Nah, ini yang tadi, oke, bisa kita coba. Pertama, kita nge-create tabel produk, tabel penjualan, seperti ini, simple dulu contohnya, terus kita create function, kita create prosedur, create or replace, maksudnya jika sudah ada, maka dia akan ter-replace seperti itu. Makanya kita gunakan function create or replace. Kemudian kita panggil functionnya dengan select, kita call prosedurnya, terus ya mungkin kita bisa coba lihat untuk perubahan, apakah memang ada perubahan data atau tidak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di materi hari ini. Semoga bermanfaat dan silakan dicoba untuk membuat function dan prosedur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.